Halo teman-teman, berikut adalah video pembelajaran presentasi ekonomi teknik dengan judul Net Present. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Saya Kevin, NIM 2203071. Saya Kaila, NIM 2203073. Saya Priska, NIM 2203082. Saya Rini Markilamtiar Sinaga dengan NIM 2203084. Saya Roberto, NIM 2203088. Perkenalkan, nama saya Diwan Irwan Tambunan, NIM 2203095. Sub pembahasan yang akan kami bahas adalah pengertian NPV, fungsi dan rumus, kelebihan dan kekurangan, dan contoh soal. Apa itu NPV? NPV merupakan nilai keseluruhan arus kas masa depan, baik yang positif maupun negatif, sepanjang masa penanaman modal yang dikenakan diskon pada saat ini. Apa saja sih fungsi NPV? Yang pertama itu untuk mengukur kemampuan dan peluang sebuah perusahaan dalam mengelola investasi dalam beberapa tahun mendatang. Yang kedua, membantu perusahaan untuk mengetahui kemampuan investasi yang sedang mereka kelola. Yang ketiga, membantu perusahaan untuk mengetahui kemampuan investasi yang sedang mereka kelola. Untuk yang pertama, rumus NPV untuk investasi durasi lama dengan banyak arus kas, yaitu NPV sama dengan C1 per 1 tambah R ditambah C2 per 1 tambah R kuadrat ditambah C3 per 1 tambah R kubik, dan seterusnya dikurangi dengan C0. Untuk Dua, rumus NPV untuk investasi pendek dan arus kas tunggal. NPV sama dengan CT dibagi 1 tambah R pangkat T kurang CO. Keterangan, NPV sama dengan net present value atau dalam rupiah. CT sama dengan arus kas per tahun pada periode atau T. CD sama dengan nilai investasi awal pada tahun ke-0 atau dalam rupiah. R sama dengan suku bunga atau diskonto atau dalam persen. T sama dengan jumlah masa waktu. berikut kelebihan dan kekurangan net present value. Ini adalah satu, perhitungan NPV sangat berguna untuk memahami potensi keuntungan dari proyek investasi yang dilakukan saat menghitung modal. Dua, dapat melengkapi kelemahan dari metode payback period yang menggunakan konsep time value of money. Tiga, membantu pelaku bisnis seperti perusahaan dalam mengevaluasi kelayakan proyek bisnis dan investasi. Tangannya, 1. Sensitivitas yang tinggi terhadap tingkat diskonto dikarenakan metode perhitungan merupakan hasil penjumlahan beberapa arus kas yang sudah dihitung dengan tingkat suku bunga. 2. Harus menebak biaya dari modal perusahaan di masa yang akan datang. 3. Hanya berfokus untuk proyek investasi dengan jangka pendek dibandingkan investasi jangka panjang. Contoh soal NPV. Perusahaan PT Angin Berembus merencanakan membeli sebuah mesin diesel sebagai cadangan pabrik jika suplai listrik PLN terganggu. Berdasarkan kajian teknis, terdapat 3 merek mesin yang mendapat rekomendasi teknis dan 1 diantaranya akan dipilih untuk dibeli perusahaan. Berdasarkan data-data teknis dan perilakunya, ternyata masing-masing mesin mempunyai umur teknis yang berbeda, dengan perkiraan cash flow-nya sebagai berikut. Bagaimana cara penyelesaiannya? Langkah pertama, cash flow di atas digambarkan seperti grafik sebelah kanan. Kemudian dihitung KPK alternatif yaitu 12 tahun. 2. Lakukan reinvestasi semu tiap alternatif sampai mencapai umur KPK 12 tahun, di mana untuk alternatif A terdapat 3 kali investasi, 1 investasi awal ditambah 2 investasi semu. Alternatif B terdapat 4 kali investasi, 1 investasi awal, 3 investasi semu. Sedangkan alternatif C 2 kali investasi, 1 investasi awal ditambah 1 investasi semu. Dengan telah samanya umur masing-masing alternatif yaitu 12 tahun, maka perhitungan nilai NPV masing-masing alternatif dapat dilakukan sebagai berikut. Pada alternatif A dilakukan perhitungan dan NPV yang didapat adalah 2.010,5 juta rupiah, layak ekonomis. Pada alternatif B dilakukan perhitungan dan NPV yang didapat adalah 1.796,41 juta rupiah, layak ekonomis. Pada alternatif C dilakukan perhitungan dan NPV yang didapat adalah 230,933 juta rupiah,
Alternatif C, layak ekonomis. Dari hasil perhitungan yang didapat, ketiga alternatif layak ekonomis. Tetapi karena NPV terbesar adalah alternatif A, maka pilihan terbaik adalah alternatif A. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan mudah. Thank you for watching.